pengurangan efisiensi, pengurangan kos segala macam, saya selalu akan PMN kalau bisa. Tapi sampai sekarang juga proposal juga nggak terlalu jelas-jelas amat. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya untuk menekan saya kelihatan. Kita tahu Pak bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat dijaga. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan? Kita tahu untuk tahun ini Pak 1.300 triliun utang jatuh tempo berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak. Ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Dan untuk tahun depan kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai terjadi default. Jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Mungkin beberapa kalangan akan tersinggung dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini untuk langkah untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa. Target pertumbuhan ekonomi 8%, ya 3 tahun, 4 tahun ke depan udah kelihatan lah. Kan saya dukun. Sudah dapat lah. Kalau gua nggak dipecat. Nah, ini banyak yang sakit hati katanya, wah si Purbaya hantam sana hantam sini. Saya nggak hantam sana, nggak hantam sini. Saya cuma betulin yang menurut saya harus dibetulin. Waktu DPR kan saya ngomong Pertamina. Kenapa saya bicara tentang Pertamina? Karena DPR hantam saya di situ. Hantam-hantam pakai Pertamina alasannya. Saya hantam Pertamina aja. Jadi kan teman-teman pasti mikir Purbaya ngomongnya ngaco. Enggak. Saya beberapa tahun, 3 tahun di Menko Maritim sebagai Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi. Listrik, minyak di bawah koordinasi saya, walaupun nggak pernah datang sih mereka. Tapi saya monitor terus kejadian di sana dan itu data yang saya sebutkan nggak pernah salah. Nama Purbaya Yudi Sadewa kini menjadi sorotan publik. Baru 1 bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, ia sudah menjadi bahan pembicaraan hangat di Senayan dan di seluruh ruang publik ekonomi Indonesia. Namun bukan karena skandal atau kegagalan, melainkan karena caranya bicara, tegas, blak-blakan, dan apa adanya. Sebuah gaya yang jarang terlihat di panggung birokrasi Indonesia. Di forum Investor Daily Summit 2025, Purbaya menanggapi kritik terhadap dirinya dengan 1 kalimat sederhana namun syarat makna. Nah, ini banyak yang sakit hati katanya, wah si Purbaya hantam sana hantam sini. Saya nggak hantam sana, nggak hantam sini. Saya cuma betulin yang menurut saya harus dibetulin. Banyak yang sakit hati katanya. Wah, si Purbaya hantam sana hantam sini. Saya nggak hantam siapapun. Saya cuma betulin yang menurut saya harus dibetulin. Ucapan itu disambut tawa ringan para hadirin, namun di balik senyum tipis di wajahnya, tersimpan pesan yang dalam, bahwa ia tidak datang untuk menyenangkan siapapun, kecuali rakyat yang diwakilinya. Sejak awal, banyak pihak menilai Purbaya terlalu berani. Ia berbicara lantang soal Pertamina, soal BUMN yang dianggap boros dan tak efisien, bahkan soal alokasi anggaran yang macet di kementerian lain. Semua itu membuatnya dihantam balik oleh sejumlah anggota DPR RI yang menganggapnya terlalu ikut campur urusan kementerian lain. Namun seperti biasa, Purbaya menjawab dengan gaya khasnya, tenang, lugas, dan sedikit sinis. Saya nggak komentar soal kepentingan mereka, saya bodoh amat. Tapi saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak terserap ya saya ambil uangnya. Ujarnya di kantor Ditjen Pajak Jakarta. 11 yang meminta Pak Purbaya tidak mengomentari kementerian-kementerian lain. Ini kan juga salah satu tugas Pak Purbaya juga kan menyorot ini. Saya nggak komentari kementerian yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja kan. Saya nggak komentari kerja mereka. Sebuah kalimat yang mungkin terdengar keras di telinga politisi, tapi justru menggambarkan logika sederhana seorang bendahara negara. Baginya, uang rakyat harus bekerja, bukan mengendap di meja birokrasi, bukan menjadi alat politik di antara kementerian. Kritik terhadap Purbaya datang dari Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Misbahkun, yang menilai Purbaya terlalu sering berbicara soal kebijakan lintas kementerian dan seharusnya lebih fokus pada desain ekonomi nasional.
Misbah Kun juga menyoroti langkah cepat Menkeu menaikkan defisit APBN dari 2,48% menjadi 2,68%. Halo semuanya guys, kembali ke channel saya, Poin Emas, dan membahas setiap komentar-komentar netizen. Rakyat muak dengan DPR yang korupsi, semoga sehat selalu Pak Purbaya. Pak Menkeu Purbaya ini the best, pendukungnya seluruh rakyat Indonesia. DPR adalah sarang koruptor sesungguhnya. Memang seharusnya ceplas-ceplos kalau ngomong dengan DPR itu biar gak banyak bacot. Sekarang rakyat udah pada tahu semua pemain kotor DPR, ternyata emang benar DPR kotor. Indonesia seharusnya bersyukur memiliki menteri keuangan seperti Purbaya. Sangat sulit mencari menteri dengan kualifikasi sekaliber Purbaya yang jujur, pro rakyat, dan visioner dengan bersih. DPR kerjanya nakut-nakutin Pak Purbaya, dan Pak Purbaya tak gentar. Ulah DPR yang banyak sarang koruptor. Maju terus Pak Purbaya. Doa dan dukungan dari rakyat, tuh rakyat Purbaya. Rakyat akan melakukan perlawanan dan akan menghancurkan siapa saja yang akan melakukan upaya menjatuhkan Bapak Purbaya. Purbaya bubarkan DPR, udah gak bela rakyat kecil miskin. Yang terhormat Pak Purbaya, kepada para preman gak perlu minta maaf, hantam keras saja. Pak Pur, tolong plototin terus anggaran kementerian dan daerah, jangan sampai ngendap lebih dari 1 bulan. Keenakan pejabatnya gak kerja panen durian. DPR sarang koruptor, penerima aliran dana ke para koruptor dari pejabat kementerian, pejabat BUMN. Bersatu Pak Prabowo, Kejagung, serta Pak Purbaya beserta rekan-rekannya menyelamatkan uang negara. Pak Pur itu menyelamatkan uang rakyat sendirian. Jadi sudah saatnya kita mendukung beliau dan rakyat akan mengawal beliau. Rakyat harus lindungi Purba, minimal doa semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Rakyat sudah muak lihat kelakuan DPR. Memang negara ini kritis orang-orang jujur, banyak orang pintar, tapi justru banyak yang ingin menghancurkan negara ini. DPR, kami rakyat eneng mual sudah masuk ke kakus langsung. Pret, omong-omongan DPR, sebor langsung. Maju terus Pak Purbaya, rakyat mendukung tuntas koruptor, bubarin DPR. DPR bubar, negara Indonesia akan maju, rakyat makmur, hidup aman damai. DPR sudah tak jujur, berani tertepu-tepu, bergaji besar, masih kurang lihat rakyat rata-rata UMR. Apa emang sengaja memelihara, dikira hormat dosanya banyak kalau tidak segera diubah. Indonesia kaya cuma dirapok oleh orang serakah dan gila jabatan, memuakan. Uang rakyat harus dijaga ketat karena selama ini rakyat sudah muak dengan para wakil rakyat yang sembrono dan seenaknya sendiri membuat suatu kebijakan. Kalau ada yang merasa tersindir, patut dicurigai tuh niatnya dan tujuan mereka bekerja, apakah benar-benar mengabdi negara atau dengan tujuan ngelaba, cari untung kepada negara. Jangan main-main sekarang, Menko namanya dewa. Saya sebagai awam sangat setuju logikal, reasonable argumen dari Bapak Purbaya. Sekarang harus transparan masalah anggaran dan kesalahan pejabat yang nggak benar. Sengaja anggaran dan mengendap biasanya nanti digunakan pada saat pesta politik dimulai. Hutang negara bisa lunas cepat, syaratnya bubarkan DPR, lalu anggarannya buat bayar hutang negara. DPR merasa tidak tenang hatinya, rakyat mendukung untuk beratas yang tidak benar. Jangan hiraukan omongannya DPR, karena DPR bukan wakil rakyat. JMK simbol aja, sikat habis para koruptor. Salam sehat buat Pak Bapak Menkeu.
Menkyu. Dan yang namanya orang jujur tak takut dengan jabatan, sikap mereka yang pro korupsi. Pak Purbaya the best. Masya Allah, Menteri Keuangan kita hebat, cerdas banget, memang benar apa yang dikatakan, jujur apa adanya, dan yang penting berani tegas lawan manusia-manusia jahat di bangsa ini. Bapak Menkyu dilawan oleh jelas-jelas kubunya, rakyat malah mengalahi DPR, kinerjanya serta skillnya yang mantap, dan orangnya pun merakyat, gak sombong, pokoknya keren habis. Pak Purbaya jangan takut orang tersinggung, yang tersinggung itu perusak negeri ini. Allah melindungimu Pak Purbaya. Yang begini Pak Presiden Prabowo menyukai seorang menteri yang tegas, tidak pandang bulu, care terhadap rakyat. Memang harus ada yang berani berkata apa adanya seperti Pak Purbaya. Maju terus Pak, jangan kasih kendor, rakyat bersamamu. Semoga negara ini jadi baik pada sadar dan lebih bersih. Amin. Harus begini, sebab Menteri Keuangan adalah vital bagi kemakmuran dan kemajuan bangsa. Kini rakyat menurut keadilan, berantas segala bentuk korupsi dan kong kang lilengkong. Jika terhadap orang benar malah membencinya, berarti orang yang benci itu adalah orang yang benar. Like Pak Menkyu, penyelamat perekonomian RI dan oknum bobrok perusahaan NKRI, kuliti dewa pencuri rupiah. Pak Purbaya gaya bicaranya nyantai tapi sangat membuat orang-orang yang merasa dirinya berbuah licik, culas dan jahat, yang merasa jadi koruptor pada tersinggung. Kurangi pendapatan anggota dewan, apalagi DPR, terasa ompong dalam memberantas korupsi dan menolak RUU perampasan aset sampai sekarang. Kita ingat pemilu 2024, di sekitar kita ada orang yang nyawer untuk menjadikan seseorang terpilih menjadi anggota DPR, bukan untuk seorang terpilih menjadi presiden. Artinya suara DPR suara saweran atau manipolitik, sedang suara presiden suara hati nurani rakyat. Orang yang terpilih menjadi anggota DPR karena nyawer pasti cara berpikirnya keruh. Orang cara berpikirnya keruh, lebih mengutamakan kepentingan pribadi pada bangsa negara. Mereka lebih mudah menjadi pengkhianat dari menyelamatkan bangsa. Misbahku sudah ketakutan karena anggota bukan kinerja tetapi luxury holiday ke Australia. Jika Anda memilih partai, walaupun ada yang tidak memilih DPR, tapi suara Anda akan lari juga anggota DPR. Ayo rakyat Indonesia, cerdaslah.